Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan melanjutkan pelajaran minggu-minggu lalu yang telah kita pelajari. Sekarang kita pelajari dalam Yudas pasalnya yang pertama. Kitab Yudas, ayatnya yang ke-16. Kitab Yudas, ayatnya yang ke-16. Yang sudah ketemu, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca. 2, 3. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam bagian ini, Yudas menuliskan tentang, kalau kita lihat judul perikopnya, Yudas menuliskan tentang nasib guru-guru palsu. Nasib mereka orang-orang fasik. Makanya di ayat 16, kata awal yang keluar adalah mereka. Siapa mereka itu? Di ayat 15 kita temukan jawabannya, dikatakan seperti ini. Menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman terhadap atas orang-orang fasik. Jadi yang suka menggerutu dalam ayat 16 dan suka mengeluh tentang nasibnya dan hidup menuruti hawa nafsunya adalah orang-orang fasik. Amin. Saya berharap, saya berdoa tidak ada dari antara kita yang termaksud golongan orang-orang fasik. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Amin. Jadi orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara, hidupnya suka menggerutu, suka mengeluh, suka protes, hidup menuruti hawa nafsunya. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menemui banyak sekali orang yang hidupnya sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit menggerutu, sedikit-sedikit protes. Nah, hal ini pun Bapak Ibu Saudara, roh kefasikan ini pun sering banyak ada di antara orang-orang Kristen. Banyak di antara para pelayan Tuhan. Banyak di antara orang-orang yang sudah full timer ataupun menjadi seorang hamba Tuhan. Roh kefasikan ini Bapak Ibu Saudara akan merajalela selama masa akhir zaman. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara? Apa contohnya? Saya kasih satu contoh Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka mengeluh dan menggerutu. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita akan temui satu kelompok ataupun satu bangsa yang hidupnya mengeluh dan menggerutu. Yaitu bangsa Israel. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel di tanah Mesir bukan mereka tidak lihat mujizat. Mereka lihat mujizat. Mereka lihat 10 tulah terjadi di tanah Mesir. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kita juga lihat cerita yang panjang, kerjaan mereka mengeluh. Kebiasaan mereka menggerutu. Padahal setiap pagi mereka makan makanan mana. Roti mana daripada surga. Mereka mau daging, Tuhan kasih daging. Mereka haus, Tuhan kasih air. Dari batu keluar air. Mereka berjalan, di atasnya ada tiang awan kalau siang hari. Pada malam hari mereka berkemah istirahat, ada tiang api. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat perjalanan yang harusnya ditempuh selama 40 hari, akhirnya ditempuh selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara. Itu semua terjadi karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Israel suka menggerutu dan suka mengeluh.
Amin. Amin. Roh kefasikan Bapak Ibu Saudara, roh kefasikan pasti bisa datang kepada orang-orang Kristen. Makanya dengar Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup dalam ucapan syukur. Amin. Musuh yang namanya mengeluh. Cara untuk mengalahkan yang namanya keluhan. Cara untuk mengurangi yang namanya gerutuan. Supaya kita nggak menggerutu, supaya kita nggak mengeluh. Caranya bagaimana? Kita mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya minta kepada Bapak Ibu Saudara sekarang taruh tangan kananmu di dadamu. Seperti saya ini. Ya, katakan saya harus banyak bersyukur. 2, 3. Saya harus banyak bersyukur. Amin. Harus banyak bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang suka mengeluh, orang yang suka menggerutu, kita termaksud kepada orang-orang fasik. Kita termaksud golongan orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, Yudas memberikan peringatan kepada kita, hati-hati kepada orang-orang seperti itu. Kalau kita punya lingkungan, kita punya kawan-kawan adalah orang-orang komunitas, kelompok yang suka mengeluh, orang-orang yang suka menggerutu, suka menjelek-jelekan sesamanya. Jangan kau bergaul dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bergaul dengan mereka, dosa mereka pun bisa transfer. Maksudnya kebiasaan buruk mereka bisa transfer kepada kita. Amin. Amin. Apalagi kebiasaan orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan orang fasik dalam ayat 16 dikatakan kayak gini. Mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Artinya apa? Mereka hidup semau dirinya sendiri. Tidak mau diajar, tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mau dididik, tidak mau dibina. Hidup sesuka-suka hatinya. Saya mau lihat dulu ini ada wajah-wajah yang masih suka hidup sesuka-suka hatinya tidak? Ya. Amin. Sesuka-suka hatinya. Kalau khotbah tentang berkat diamini. Kalau khotbah tentang kenaikan jabatan atau apapun juga kekayaan, kebaikan, diamini luar biasa. Tapi kalau khotbah tentang pikul salib, sangkal diri, gak mau diamini. Bapak pendeta atau Bapak gembala khotbah, gak boleh kita sebagai pengikut Kristus hidup dalam perzinahan. Gak boleh kita sebagai pengikut Kristus hidup dalam yang namanya lidah bercabang. Karena ditegur lewat firman Tuhan, keluar dari gereja. Mundur dari pelayanan. Tersinggung, marah, kecewa. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Amin. Amin. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seseorang hidup menuruti hawa nafsunya. Saya kasih satu contoh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu saya seringkali memperhatikan, saya pun juga pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang emosi, gak suka dengan seseorang, kalau lagi ingin marah, saya keluarkan semua apa yang ada dalam hati saya. Contoh. Saya benci dengan saudara saya. Saya sudah tahan 1 hari. Tahan 2 hari. 1 bulan, 2 bulan tidak ketemu. Satu kali ketemu, saudara saya bikin ulah lagi. Saya tahan yang kedua kali. Untuk yang ketiga kali, mungkin beberapa bulan kemudian ketemu lagi, dia bikin ulah, bikin masalah yang sama. Hati ini sudah panas nih Bapak Ibu Saudara. Sudah mendidih. Akhirnya apa? Ketemu orang itu karena sudah bikin masalah. Kita marah, kita maki, semua kalimat-kalimat kebun binatang keluar. Halo? Itu semua masalah-masalah yang ada di rumah, persoalan-persoalan di kampung, persoalan-persoalan di restoran makan 5 tahun lalu, itu keluar semua. Keluar semua.
Waktu itu saya kasih satu contoh juga. Suami istri berantem. Istrinya kalau sudah jengkel sama suaminya, dia ungkit kesalahan orang tua suaminya. Ini pasti gara-gara kelakuan mamamu. Mamamu nggak bisa didik kamu dengan baik. Ini kan ngeri Bapak Ibu Saudara. Persis kulihat-lihat kelakuanmu persis kayak abomu. Mulutmu kasar, tukang mabok persis kayak papamu. Loh, ini orang-orang, kok saya lihat banyak yang senyum-senyum, ini banyak pelakunya ya. Ini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Contoh, saya kasih contoh lagi. Suami pulang terlambat. Wah, ibu-ibu udah buka pintu, muka sudah asam. Wah, dia sebut, kamu pulang malam pasti kamu main cewek. Persis kelakuanmu kayak tiumu, kayak ommu. Loh, ini ngeri sekali kalau orang Kristen kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Harusnya orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, istri-istri ataupun suami-suami, kalau suamimu pulang terlambat, ibu-ibu, tanya sama dia, kenapa papa pulang terlambat? Oh, harusnya Bapak pulang jam 6. Kenapa sekarang jam 9 baru pulang? Kan harus ngomong baik-baik. Kalau ibu-ibu langsung ngegas, itu saya yakin suami juga ngegas, Bu. Amin. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Amin. Bapak-bapak ada yang jadi korban? Ada bapak-bapak korban di sini? Gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Saya lihat ada yang angkat tangan itu. Nah, jadi dengar. Ibu-ibu, saya bilang ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga kita semua, kalau kita marah, dengar ya, kita ini berbeda dengan binatang. Sorry, kalimat saya agak keras. Kita ini berbeda dengan binatang. Kalau saya pernah nonton itu di YouTube, singa kalau diutak-atik sedikit saja, itu dia ngamuk, dia makan itu orang. Dia makan itu musuh yang mengganggu dia. Itu singa. Bapak Ibu Saudara tahu anjing bulldog atau helder saya lupa. Itu kalau kita pancing, itu kalau sudah ngamuk, saat pemiliknya pun nggak bisa tarik dia punya leher, nggak bisa. Itu binatang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita ini manusia, ciptaan Tuhan yang sempurna, imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Roh Kudus turun atas kita terima. Roh Kudus itu sifatnya lembut. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau marah, ketika kita mau ngamuk, mau maki-maki seseorang, kita tutup mata, jangan ikuti hawa nafsu kita. Jangan. Tapi minta Roh Kudus, ajudahau. Oh, Holy Spirit help me. Roh Kudus tolong aku. Beri aku kemampuan. Tenangkan hatiku. Minta damai sejahteramu turun atas aku. Amin. Sehingga waktu kita mau marah Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau ngamuk, kita nggak jadi ngamuk. Waktu kita mau ikuti hawa nafsu kita, mau ketemu ini ya, ini mertua gua ini ya, dikit-dikit minta duit dari suamiku diam-diam. Oh inilah adik iparku ya, dikit-dikit minta duit dari istriku diam-diam. Kasih tahu aku. Nggak, jangan begitu. Amin. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia bisa kontrol, dia punya emosi. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita ini, saya ini orang Batak. Ya. Bapak Ibu Saudara, mayoritas ini yang sedang menyaksikan orang Timor. Ya, ada beberapa orang Indonesia, orang Bandung. Batak Timor Hanesandet. Ya. Hanesandet, Hanesan sombongnya, Hanesan emosiannya, Hanesan marah-marahnya, Hanesan tersinggungnya. Sama sombongnya, sama tukang marahnya, sama cepat tersinggungnya, sama sombongnya. Halo. Saya lihat dulu wajah-wajah pelakunya ada gak di sini. So, harus berubah, katakan amin. Amin.
Harus berubah. Jangan hidup menuruti hawa nafsumu. Orang yang hidup menuruti hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara, hidupnya bercela. Hidupnya bercela di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan juga Bapak Ibu Saudara dalam ayatnya yang ke-16 ini, kalimat berikutnya katakan ini, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Mulutnya terbiasa jelek-jelekin orang. Mulutnya terbiasa maki-maki orang. Mulutnya terbiasa menggosipkan orang-orang. Tahu gak? Tahu gak? Itu keluarga Abu itu bisa ke Israel itu karena begini. Itu contoh ya keluarga Abu ya. Jangan marah ya. Saya kasih contoh lagi. Tahu gak? Keluarga, siapa yang mau jadi contoh? Ini. Keluarga Mario itu Mario yang di mana? Mario yang di Australia itu. Itu bisa di sana. Itu karena begini. Saya bilang kayak gini ya, orang Kristen sudah harus stop suka bergosip. Amin. Amin. Kita nggak boleh iri sama berkat orang lain. Urusan berkat itu Tuhan Allah yang atur sesuai kapasitas iman kita masing-masing. Amin. Nggak boleh ada roh iri hati. Tidak boleh ada yang namanya kecemburuan akan sesama kita. Kalau sesama kita diberkati Tuhan, keluarga kita, keluarga dalam Kristus diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan kita bilang ini, itu keluarga Ibu Mince sekarang naik mobil, mobil bagus itu. Itu karena apa? Main SDSB itu. Itu fitnah itu. Orang Kristen gak boleh mulutnya keluar fitnah. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Gak boleh terbiasa. Ini di ayat 16 ini, Yudas mengatakan seperti ini. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Saya pakai kalimat yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Mulut mereka mengeluarkan perkataan yang kosong. Saya pernah ketemu dengan seseorang Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Satu kali ketemu cerita, baru kenalan. Dia cerita. Saya punya rumah itu di Manleu sana, di daerah Manleu sana. Rumah saya besar, rumah saya dekat pejabat ini. Saya juga punya peternakan di Railako sana. Peternakan saya besar ya. Luar biasa lah, saya punya bisnis luar biasa. Satu kali kenal, sudah cerita dia punya harta, sudah cerita dia punya ini, punya itu. Saya nggak mau ambil pusing. Saya diam-diam saja. Satu kali saya jalan-jalan dengan anak-anak pemuda ke daerah Manleu. Saya lihat bapak-bapak ini yang cerita-cerita dia punya rumah besar di Manleu, punya peternakan di Railako sana. Saya lihat dia lagi duduk-duduk. Di depannya duduk-duduk itu ada satu meja lagi coret-coret. Dan dia duduk, tahu Bapak Ibu Saudara, di depan rumah. Rumah yang bisa dibilang rumah yang sangat amat sederhana. Rumah amat sangat sederhana. Dia lagi duduk-duduk di meja, lagi coret-coret. Saya lihat-lihat, perhatikan, dia lagi cakar-cakar nomor. Saya bilang, dalam hati saya kayak gini, ini orang bilang punya bisnis ini, punya bisnis itu. Mulutnya kalau sudah ngomong, kalau gaya. Jangan kita bergaya di depan manusia, Bapak Ibu Saudara. Biar kelihatan sok di depan manusia. Ternyata saya tanya sama jemaat yang orang Manleuana. Dia bilang, enggak Bapak, itu bukan rumah dia. Dia cuma penjaga di rumah itu saja. Itu rumahnya ada di belakang. Dekat parit sana di belakang.
Juga di Railako sana, itu dia cuma jaga saja. Cuman kerja saja sama Tuhan. Aduh, saya bilang. Sombong yang bukan main. Coba lihat kanan kirimu itu adakah wajah-wajah orang sombong? Amin. Amin. Gak ada ya? Gak ada ya? No? Kita ini nggak boleh ngomong yang enggak, Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomong yang enggak. Wah, bicara serasa kita ini pemilik Timor Leste. Oh, ini saya ini contoh, saya ini keponakannya presiden. Oh, saya ini keponakannya menteri A, menteri B. Aduh, sombong-sombong kayak gitu udah lewat. Yang setuju lambaikan tangannya. Amin. No, kita dihargai bukan karena kita keluarga A, keluarga B, keluarga C. Kita berharga bukan karena apa yang kita gunakan. Bukan. Kita berharga karena Kristus selamatkan hidup kita. Amin. Amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga perhatikan dalam ayatnya yang ke-16 ini, apalagi kebiasaan orang fasik. Ayat 16, dan mereka menjilat untuk mendapat keuntungan. Mereka menjilat untuk mendapat keuntungan. Wah, ini pasti Bapak Ibu Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang modelnya kayak gini. Betul? Modelnya kayak gini. Wah, mulutnya mulut manis. Wah, mulutnya mulut manis. Satu kali saya cerita, Bapak Ibu Saudara, ini kenyataan yang betul-betul saya alami. Dulu waktu saya kerja di tempat lama saya pernah kerja di satu yayasan, tempat lama saya. Nah, ketua yayasan ini suruh saya dan teman saya pergi ke satu kampung untuk survei berapa banyak keluarga miskin di tempat itu. Oh, kami datang ke kampung tersebut karena kampung ini, tempat ini dekat dengan tempat pembuangan sampah. Kami datang ke situ. Kami survei berapa banyak orang keluarga susah, berapa banyak keluarga yang belum punya rumah, berapa banyak anak-anak yang tidak punya buku, tidak punya sepatu. Saya survei, saya catat, saya hitung, saya perhatikan, saya foto-foto. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya dan teman saya kami pulang ke kantor. Nah, saya kasih laporan kepada bos, kepada ketua yayasan tersebut. Saya bilang gini, Bu, tempat yang tadi kami datangi, jumlah orang miskinnya, jumlah keluarga susahnya segini. Ada 5 atau 10 keluarga. Saya kasih contoh saja, ada 10 keluarga. Jumlah anak-anak yang ada di sana ada 20. Jumlah dan hampir semuanya tidak memiliki pakaian sekolah yang layak. Tidak semuanya memiliki sepatu yang layak. Jadi kira-kira seginilah jumlah orang yang harus kita bantu mereka. Yang akan kita berikan bantuan. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, teman saya ini yang ikut sama-sama dengan saya, dia cerita kayak gini kepada ketua yayasan tersebut. Dia bilang kayak gini, aduh Ibu, waktu saya turun dari mobil, saya lihat banyak orang miskin, hati saya menangis. Saya nggak sanggup melihat mereka. Saya mau menangis. Oh, mereka ini betul-betul susah. Wah, gayanya itu Bapak Ibu Saudara. Kasih laporan, wih. Kalau kita bilang itu apa, berlebihan sekali. Toh, bos saya yang dulu dia begini, yang dengar laporan saya gini, oh begitu ya, oh begitu. Nah, ketika bos saya dengar laporan dari teman saya ini yang ceritanya berlebihan, dia bilang, wow, oh begitu ya, oh begitu. Saya dalam hati gini, ini orang lebay betul ya kalau pakai bahasa anak muda. Berlebihan sekali. Toh kita sudah kasih laporan fotonya, kita sudah kasih angka-angkanya. Dia cerita seperti seakan-akan itu susah sekali keadaannya. Toh, satu kali kedapatan dengan saya Bapak Ibu Saudara.
kebiasaannya adalah apa? Suka menjilat untuk mendapat keuntungan. No, teman saya ini selidik punya selidik setelah saya berkawan lama, Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia nggak suka sama bos saya. Nggak suka. Tetapi di depan bos, Bapak Ibu Saudara, saya kasih jempol. Coba. Di depan bos, kalau dia bilang, bon dia bos, bon dia patrão. Oi, patrão, bonita los. Oi, patrão, tiap kali saya lihat patrão pagi-pagi, saya lihat bos pagi-pagi, aduh, hati ini penuh damai sejahtera. Patrão kan senang toh dipuji toh. Patrão senyum-senyum. Patrão pergi ke kantor. Teman saya, apa yang dia lakukan? Dia kayak gini. Itu nenek lampir, nenek sihir, sok cantik sekali. Saya bilang, barusan kamu bilang cantik. Barusan kamu bilang lihat wajahnya damai. Sekarang kamu bilang nenek lampir. Oh, saya tahu. Ini adalah makhluk yang suka menjilat. Amin. Pernah ketemu orang kayak gini? Pernah Bapak Ibu Saudara? Banyak ya? Banyak. Ibu kata begini saya lihat. Banyak ya? Banyak toh. Ada orang-orang yang suka sekali mencari keuntungan dengan cara menjilat. Menjilat. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, orang yang punya karakter seperti ini, dia adalah golongan orang-orang fasik. Amin. Saya berdoa tidak ada dari antara kita termaksud pada golongan orang-orang fasik. Yang setuju, boleh lambaikan tangannya. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-18. Hari Minggu kemarin Bapak Gembala telah bacakan ayatnya yang ke-18. Saya akan ulang ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara diulang lagi oleh Yudas. Kita akan lihat bahwa pada akhir zaman ini banyak sekali pengejek-pengejek. Nah, kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu Saudara, kalau ada suatu penekanan yang diulang lebih dari satu kali, artinya Bapak Ibu Saudara, hal ini amatlah penting. Hal ini amatlah penting. Tadi di ayat 16 kita sudah baca tentang kelakuan orang-orang fasik. Diulang kembali pada ayatnya yang ke-18. Menjelang akhir zaman tampil pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 16 sudah disebut, ayat 18 disebut untuk yang berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hal ini adalah penting. Pada akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara akan muncul banyak sekali pengejek-pengejek. Bukan cuma dari golongan orang-orang fasik, tetapi juga akan muncul dari golongan-golongan orang-orang Kristen yang menghidupi hawa nafsunya. Ya. Jadi tidak jaminan seseorang masuk ke gereja, tidak jaminan seseorang melayani Tuhan, hidupnya betul-betul suci. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak. Bisa saja dia hidup menuruti hawa nafsunya. Oh, mengejek-ngejek. Kerjanya ngejek terus. Apa itu Pak Yonatan? Apa itu GPWC? Wah, dia hina pekerjaan Tuhan. Dia hina gereja Tuhan. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang-orang seperti itu di lingkunganmu, jauhi mereka. Jauhi mereka. Jangan sampai roh-roh mereka, roh-roh pengejek-pengejek tersebut, roh-roh kefasikan tersebut transfer atas kita. Amin. Amin. Lihat ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu Saudara. Seperti apa orang-orang fasik ini? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan hidup tanpa Roh Kudus. Dengar Bapak Ibu Saudara, orang-orang fasik ini hidup keinginannya hanya memecah belah.
Mereka nggak bisa bersatu hati, nggak bisa bersatu hati. Nggak bisa jadi manusia yang kompak, nggak bisa, nggak mau. Lihat pekerjaan Tuhan mulai naik, pekerjaan Tuhan atas bangsa ini mulai naik, atas kota ini sudah mulai berdampak luar biasa. Ada saja yang nggak suka. Ada saja yang nggak suka. Tahu gak Pak Yonatan tuh begini, Pak Living tuh begini, Ibu Shani tuh begini. Jelek-jelekin orang. Jelek-jelekin orang. Orang-orang tersebut Bapak Ibu Saudara muncul pada akhir zaman. Saya bilang gini Bapak Ibu Saudara, kalau pemimpin salah, kalau kalau hamba Tuhan salah, kalau pendoa salah, kita boleh tegur. Kita boleh tegur. Kita harus tegur malah. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, jangan kita jelek-jelekin pemimpin ataupun orang-orang yang melayani Tuhan di luar sana. Jangan Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang kita jelek-jelekin ternyata adalah gosip. Wah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya dengar, kita perlu amat hidup sungguh-sungguh. Nah kita lihat dalam ayat 19 ini dikatakan kayak gini. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup tanpa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, otomatis dia hidup pasti dengan roh duniawi. Amin. Amin. Orang yang hidup dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, dia dorong dirinya, dia paksa dirinya untuk hidup sesuai kehendak Allah. Tetapi orang yang hidup menuruti keinginan dagingnya, seperti yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tadi saya sebutkan. Dia kalau marah, ngeri. Dulu saya pernah ngomong kayak gini. Kalau orang itu kita nggak boleh nggak boleh split karakter. Di gereja malaikat, di luar gereja malaikat maut. Di gereja malaikat Tuhan, di luar gereja malaikat maut. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau di gereja kita angkat tangan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Pulang dari gereja, lihat anak-anak, lihat istri bikin salah. Wah, itu dia angkat tangan buat sembah Tuhan. Tangan yang sama juga buat pukul istri. Juga buat pukul anak. Ada gak pelakunya di kanan kirimu? Ada? Gak ada ya? Gak ada ya? Itu orang Bekora sana. Dulu ya, orang Bekora. Orang mana? Orang Manleu sana. Orang jauh sana, orang Dare. Nah. Kebetulan lagi kumpul di sini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya yakin dan saya percaya ini bukan Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-19 ini. Oleh karena itu, ayo kita paksa diri kita untuk hidup dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Orang yang hidup dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, senantiasa hatinya dipenuhi kebaikan Tuhan. Satu kali orang yang hidup dengan Roh Kudus, ada orang fitnah dirinya. Tahu gak Anda? Pak, kamu tahu gak Pak? Saya kasih contoh siapa namanya di sini. Pak John. Pak John. Tahu gak Pak John? Pak John tuh difitnah. Pak John itu punya keluarga. Begini. Orang fitnah Pak John. Tapi waktu Pak John del Calvaro ya, orang Audian ini. Waktu Pak John dengar fitnah, orang jelek-jelekin Pak John. Karena Pak John sudah terbiasa dengar firman Tuhan. Sudah terbiasa latih diri hidup dalam Roh Kudus. Pak John ngomong kayak gini. Biar orang mau hina saya, orang mau fitnah saya, itu bukan urusan saya. Saya hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Amin. Amin.
Toh, satu kali lagi saya kasih contoh ya. Patino, tahu gak Patino? Itu di pekerjaan sana, di rumah sakit sana tuh. Ada itu dokter jelek-jelekin Patino itu. Katanya begini, katanya begitu. Jangan lagi pakai Patino. Tuh. Patino itu kalau kerja begini, orang tuh jelek-jelekin Patino. Katanya mau digeser, mau dipindahin ke Same sana. Patino senyum. Patino bilang, la problema, mau. How tidak mau pusing. Biarlah orang ngomong apa. Saya tahu urusan pekerjaan, urusan jabatan. Saya kerja yang baik. Tuhan pasti tolong hidup saya. Amin. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, dorong dirimu, dorong paksa dirimu untuk hidup dalam Roh Kudus. Ayat terakhir, ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas beri nasihat kepada kita, ayat 20, bangunlah diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, bangun dirimu seperti kita bangun sebuah rumah. Bangun diri kita atas dasar apa? Iman yang paling suci. Iman yang paling suci. Iman kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Seperti kita bangun sebuah rumah yang baik, rumah yang bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bangun rumah tinggi-tinggi. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, rumah yang tinggi akan hancur kalau pondasinya rusak. Pondasinya salah. Rumah yang tinggi, rumah yang bagus, rumah yang megah, rumah rohani yang luar biasa harus dibangun dengan pondasi iman yang paling suci. Amin. Iman kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Iman kepada Allah kita, Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika badai datang, ketika persoalan datang, ketika banjir datang, hujan datang menerpa rumah rohani kita. Rumah bisa tetap diam. Biar badai datang, hujan datang, banjir datang. Rumah bisa tetap diam. Kenapa? Bisa tetap kokoh. Karena dasarnya adalah iman kepada Kristus. Amin. Amin. Bangun pekerjaanmu Bapak Ibu Saudara. Bangun keluargamu. Bangun hubungan suami istri dengan dasar iman yang paling suci. Kalimat terakhir dikatakan seperti ini. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ketika kita membangun rumah rohani kita atas dasar iman yang paling suci, iman kepada Kristus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, rumah yang ada di dalam ini, kita bangun, kita isi dengan yang namanya pujian dan doa di dalam Roh Kudus. Amin. Isi rumah rohanimu dengan Roh Kudus. Isi rumah rohanimu dengan kehadiran Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam rumah rohanimu Bapak Ibu Saudara, dalam rumah pribadi kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat, yang kita nikmati, yang kita alami, pasti selalu menyenangkan. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, maksudnya gini, sekalipun kemarin hari Senin saya sampaikan gini, sekalipun kita turun dalam lembah kekelaman, kita nggak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun kita lihat ada kesukaran, ada masalah, kita nggak marah. Kita nggak protes, kita nggak ngamuk, kita nggak menggerutu, kita nggak mengeluh. Kenapa? Kita tahu di balik setiap tembok masalah, kita tahu ada berkat Tuhan yang indah. Amin. Amin. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan toh, makanya bangun dirimu, gunakan juga mata rohanimu. Mata rohani. Kalau kita pakai mata jasmani Bapak Ibu Saudara, kita pasti kecewa. Tapi bangun dirimu atas dasar iman yang suci. Yang kedua, isi rumah rohanimu dengan kehadiran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, masuk dalam roh kita,
masuk dalam rumah rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa rencana Tuhan atas diri kita adalah rencana yang paling baik. Amin. Amin. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Ayo kita jangan hidup seperti orang fasik. Jangan hidup seperti orang fasik. Kalau ada di ayat 16, ayat 18 ini, yang ayat 19 ini yang masih kita lakukan, kita mohon Roh Kudus tolong hamba-Mu, tolong saya untuk saya boleh lepas dari dosa-dosa kefasikan. Amin. Sehingga waktu Tuhan nanti datang, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku ini sudah jadi berkat. Amin. Tuhan lihat, wah, dari surga. Waktu Tuhan datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia temui iman di tengah-tengah kota Dili. Dan iman itu adalah kita semua. Amin. Waktu Yesus datang ke dunia ini untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dia temui iman di mana? Di Indonesia. Ada di mana? Ada di Jakarta. Ada di Bandung. Dia temui iman di mana lagi? Iman ada di lingkungan Audian. Itu contoh. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, bangun dirimu Bapak Ibu Saudara atas dasar iman yang paling suci. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat, yang kita pandang adalah rencana Tuhan yang paling indah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.